Di dalam HP ada memori boleh, buku panduan dikasih. Kalau manusia sekarang dalam posisi itu sama persis mungkin seperti perusahaan HP mencetak banyak HP dengan fitur yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allahumma salimni ila Ramadan wa salim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang menguasai, menggenggam seluruh makhluknya tanpa satu pun terlewat, baik itu yang berupa makhluk kita seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan seluruh apa yang ada di alam semesta ini tunduk semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya semua makhluk Allah adalah berzikir, bertasbih, menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan caranya yang berbeda-beda, yang mungkin kita tidak tahu. Salawat teriring salam selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang dijuluki gelar sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, sebagai pemimpin para nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita menjadi umat akhir zaman, menjadi bagian yang paling diuntungkan dibandingkan dengan umat-umat manusia yang lebih dulu ada. Keistimewaan inilah jangan sampai kita sia-siakan ketika kita memang di Nabi Muhammad SAW diturunkan untuk umat akhir zaman, untuk kita semua. Oleh sepatutnya kita harus bisa memperoleh teladan dari beliau Rasulullah SAW untuk lebih memahami apa yang risalah dibawa beliau, sehingga ketika kita pulang kelak menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, kita pulang dalam keadaan puas telah bisa menjalankan perintah-perintah Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dan kita harapkan kita semua nanti akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin. Jamaah salat subuh musholla Khairul Amal 2 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tanggal berapa, Mas Andi? 4 Februari tahun 2023. Tahu tanggal hijriahnya tanggal berapa? Tanggal 13
Rajab 1443 Hijriah. Sudah masuk pertengahan Rajab. Kalau berbicara bulan Rajab, berarti sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Sa'ban dulu. Ya. Ya, baru setelah Sa'ban ketemu Ramadan. Bulan yang selalu dinantikan untuk umat Islam, seluruh umat Islam. Maka dari beberapa kajian saya kemarin, saya mencoba ketika buka kajian, kita buka kajian itu persiapan untuk menyambut datangnya tamu yang sangat istimewa yang datangnya setiap 1 tahun sekali. Jangan sampai kita sia-siakan itu, karena luar biasa Allah menyediakan tamu istimewa untuk kita, yaitu Ramadan. Jamaah subuh rahimakumullah, sebelum ke sana saya ingin mencoba menganalogikan sebuah analogi yang mungkin nanti bisa membuat kita bermuhasabah lebih begitu. Apa yang ada di hadapan saya ini, apa namanya ini? Kamera laptop, HP. HP seingat kita mulai ada, yang belum ada kamera itu tahun berapa mulai muncul itu? Si MN itu, terus Nokia itu. Tahun berapa itu ya? 99 udah ada. Awalnya seperti itulah kurang lebih ya. Di dalam HP, nah itu ada yang dinamakan apa kalau otaknya dalam HP itu? Ada memori boleh, chip gitu ya. Terus ada baterai mungkin gitu ya. Dan yang lainnya, fiturnya yang lain. Semakin kesini perkembangannya semakin canggih, semakin lengkap, semakin sempurna. Kamera aja bisa, wah luar biasa perkembangannya. Ada enggak setiap kita beli HP ini buku panduan dikasih? Ada ya, kecuali yang beli apa second mungkin atau di bawah tangan. Ada suratnya. Saya coba beranalogi ke situ dulu biar nanti enak kita bermuhasabah. Perkembangannya semakin canggih, fiturnya semakin banyak, layanan yang digunakan banyak, tapi ada fitur layanan dasar yang ada di dalam HP. Betul ya? Mungkin menu untuk message ya, menu untuk telepon, menu untuk kontak begitu ya. Menu dasarnya ada semua. Yang nggak mungkin nggak ada sampai dengan sekarang perkembangan kayak apapun. Kita mengingat kembali ketika Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah ingin menciptakan seorang pengganti khalifah di muka bumi ini. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mencipta Nabi Adam alaihi salam, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi, Allah sempurnakanlah tubuh Adam ini, kemudian Allah tiupkan ruh ke dalamnya, maka hiduplah Adam ini. Ini pertama kali mungkin penciptaan HP ini yang ada pada diri kita, terus kemudian diperbanyak HP itu yang semuanya fitur dasarnya sama, semua ada di situ. Kalau Nabi Adam manusia
pertama yang diturunkan ke bumi, Allah tiupkan langsung ruh kepadanya. Kalau manusia sekarang yang lahir, bukan manusia pertama, lahir dari mana? Rahim seorang ibu, ditiupkanlah ruh di umur yang 120, tiupkan masuk ke dalamnya. Dalam posisi itu sama persis mungkin seperti perusahaan HP mencetak banyak HP dengan fitur yang sama. Begitu. Disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala secara fitrah telah menetapkan takdir seseorang seperti HP punya fitur dasar yang bisa dipakai. Apa? Takdir yang sudah ditetapkan Allah. Mati kapan matinya ya? Tahu ya, pasti mati ya. Apalagi? Nah, rizkinya, kemudian jodohnya, artinya semua itu sama. Saya analogikan lagi nanti kembali ke situ. Nah, tinggal nanti kita bisa nambah fitur atau tidak. Baterai bisa nambah fitur tidak? HP bisa nambah fitur tidak? Perkembangannya ada. Tapi awalnya dasarnya sama. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan seorang nabi pada masanya sendiri-sendiri. Mungkin dulu waktu si Emen tidak semua fasilitas bisa memakai, orang bisa makai, enggak. Golongan tertentu saja. Yang enggak punya duit lewat, enggak mungkin bisa. Kan? Pulsanya aja mahal. Waktu itu bisa 100.000 hanya cuma untuk bisa nelpon ya. Kalau nggak salah. Kita 100.000 waktu itu 94 luar biasa. Gitu. Kemudian terus berganti yang lain dengan merek yang lain. Begitulah nabi-nabi terdahulu yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu hanya berlaku pada kaum tertentu, tidak semuanya. Ada nabi yang berdakwah kepada namanya kaum Ad, nabi berdakwah pada kaum Tsamud, gitu. Nabi berdakwah pada kaum Madian. Bahkan ada juga nabi yang berdakwah lebih dari satu nabi pada satu kaum. Salah satu contoh siapa? Nabi Musa alaihi salam dengan Nabi Harun alaihi salam. Ya kan? Atau bahkan bisa jadi nabi itu umurnya sejaman dengan nabi yang lain. Daerahnya saja berbeda. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan seorang nabi yang sekaligus menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Kalau HP itu udah versi full paling lengkap. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun di akhir zaman. Sama seperti mungkin HP tercanggih terakhir ini yang akan keluar. Misalnya begitu ya. Lengkap sekali. Tapi setiap itu pasti ada panduan. Awal-awal belum ada panduan. HP pun ada panduan gitu ya. Kita manusia untuk mengoperasionalkan ini kan perlu panduan juga HP. Manusia juga punya. Inilah panduan untuk kita hidup. Apa ini? Panduan kita. Al-Quranul Karim. Ini sebagai panduan semua ada. Untuk menggerakkan badan kita. Maka orang yang terbaik adalah orang yang selalu rajin untuk bisa memahami panduan tersebut. Saya tanya, ini HP siapa? Mas siapa namanya lupa? Mas Angga. Mas Angga tahu nggak semua fitur yang ada di dalam HP Mas Angga? Nggak semua. Ada nggak fitur yang nggak pernah dibuka? Ada.
Nah, seperti itulah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah lengkap memberikan itu ke dalam diri kita, cuman kadang kita belum bisa memanfaatkan itu semua. Maka rajin-rajinlah ketika ingin membuat kita HP kita lebih bisa bermanfaat, buka semua itu, pelajari itu. Pakai buku panduannya, seperti apa cara penggunaannya. Begitulah. Maka orang yang sering membuka panduan untuk membuka HP-nya akan lebih lebih pintar dia. Manusia yang sering membuka Al-Quran dan membacanya, apalagi mentadaburinya, menggalinya lebih dalam, pasti lebih cerdas, lebih tahu. Oh, ini menu untuk ternyata ada di HP ini yang secara alami ternyata bisa untuk mengakses untuk ketika ada virus datang, mengcounter virus itu sendiri, nggak harus memasang antivirus beri dari luar. Oh, saya baru tahu ini karena nggak pernah dibaca, gitu ya. Oh, ternyata betul Al-Quran ini bisa menjadi penyembuh, obat untuk segala macam penyakit tubuh kita. Waduh, selama ini ternyata saya baru menemukan ini. Nah, artinya sesungguhnya kalau HP punya panduan, semuanya ada di dalam HP tersebut bisa digunakan, maka manusia sesungguhnya sudah diatur sedemikian rupa. Al-Quran ini ada di dalam tubuh kita. Karena semua ada yang ada di alam semesta ini ada di dalam dan semua yang ada di alam semesta ini, semua unsurnya ada di dalam diri manusia. Nah, sesungguhnya nantinya tubuh kita itu berupa simbol-simbol daripada huruf-huruf hijaiyah yang menyusun menjadi sebuah kata, menjadi huruf kata seperti yang Al-Quran ini. Nah, fitrahnya manusia ketika mau sehat, ketika mau benar, maka rajin-rajinlah membaca satu. Kemudian yang kedua, apa kaitannya dengan muhasabah ini? Apa kaitannya dengan Ramadan ini? Nah, ini kembali lagi, kita nolkan dulu kita nih. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi HP yang kita punya, yang kita miliki, itu banyak yang kita nggak mau masuklah virus-virus. Virus-virus ada itu. Manakala virus itu nggak dibuang, itu bikin berat HP nggak? Bikin berat HP. Kemudian kalau misalkan virus-virus itu nanti nggak segera dihilangkan, takutnya ngerogoti aplikasi yang lain atau merusak, bahkan softwarenya bisa mati, gitu ya. Maka solusi cara cerdas biar itu harus dihilangkan virusnya. Kalau HP diapain itu? Di flash mungkin ya, atau gimana? Kalau dibersihkan. Kalau laptop itu pakai apa, Mas Adnan? Install ulang ya, diinstal ulang itu biasanya begitu. Begitu juga dengan diri kita, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyediakan untuk setiap tahunnya itu untuk mereinstall gitu, biar kita itu bersih lagi, virus-virusnya hilang. Itu fitrahnya. Nah, inilah muhasabah kita. Tapi ini juga kenapa HP itu harus ada baterai. HP ada baterai terus digunakan tapi nggak pernah dicas, mati nggak itu? Hati kita, kolbu kita kalau nggak pernah dicas, karena iman itu al-imanu yazidu wala yanqusu. Iman itu naik turun, sama seperti baterai
kadang full, kadang drop. Kalau pas lagi drop nggak dicas, bahaya nggak? Bahaya. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Waduh, bahaya betul itu. Nggak ada bisa informasi, ngakses nggak bisa nggak? Nggak bisa kerja. Gitu. Maka berbahagialah kita yang masih mau hadir di dalam majelis-majelis Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk itu. Ngecas kita itu. Walaupun kita capek-capek nunggu sambil ngecas, tapi ruh kita seneng. Ya kan? Walaupun nggak dipakai, digeletakin aja, diem aja, nggak dipakai-pakai, tapi baterainya seneng karena ngisi. Nah, sama seperti kita itu. Insya Allah ikhlas ya. Baik. Para sahabat senantiasa berdoa ketika ingin bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang sangat istimewa, dengan doa yang di awal saya baca tadi. Allahumma salimni ila Ramadan wa salim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, antarkanlah aku hingga sampai Ramadan, dan antarkanlah Ramadan kepadaku, dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Ini ada dalam Latif Al-Ma'arif di halaman 264. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ditunggu-tunggulah saat terbaik Ramadan tamu Allah Subhanahu wa taala dengan doa, antarkanlah aku hingga sampai Ramadan. Oh, banyak pinginnya ketemu Ramadan, tapi biasanya sebelum nyampe Ramadan sudah dipanggil duluan karena terlalu lowbat, nggak nyampe kisi, aduh sampai drop, aduh ternyata di apa namanya itu, apakah ilham itu kalau udah lowbat nggak bisa dibuka lagi, harus pakai apa itu, desktop apa itu, udah nggak ngangkat lagi, aduh sudah nggak bisa ditolong ini. Udah lewat, pulang duluan dia. Banyak juga. Dan itu bisa jadi terjadi pada diri kita. Maka mohonlah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberi umur yang panjang dan barokah untuk bisa bertemu dengan Ramadan. Atau ada juga ulama yang berdoa, sering kita dengar ini di kadang ibu-ibu pengajian itu apa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ada ya? Nah, itu juga. Baik jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang saya masuk ke inti daripada kajian kita pagi hari ini, berbicara masalah untuk memflash atau mereinstall itu perlu direncanakan. Kalau tidak direncanakan bahaya juga. Dibawa ke counter, tolong di flash ini. Nggak ngomong, nggak mesen, minta tolong banyak kontak penting di sini, minta tolong banyak ini aplikasi yang sudah saya pasang di sini. Jangan sampein datanya banyak, tolong di backup dulu ya. Nggak sempet ngomong begitu. Waduh, kecewa nggak nanti ini? Aduh, berapa kita ini sudah kadung di install lagi, udah langsung di flash lagi. Saya katakan begini, penting juga kita melakukan sebuah perencanaan sebelum sampai kepada bulan Ramadan. Begitu. Kalau ada perkataan perencanaan yang gagal, berarti kita sudah merencanakan kegagalan. Bisa dipahami nggak ini? Perencanaan yang gagal berarti kita sudah merencanakan kegagalan, gitu ya. Berarti perencanaan penting nggak? Penting sekali. Apalagi yang nggak
bagaimana mau menghasilkan Ramadan terbaik yang merencanakan aja belum tentu, ini apalagi yang nggak pernah merencanakan. Perencanaan yang gagal aja sama aja kita merencanakan kegagalan. Maka itulah pentingnya sebuah perencanaan. Apa paling tidak persiapan merencanakan kita menghadapi Ramadan? Ada beberapa persiapan yang umumnya orang membagi banyak sekali. Saya sederhanakan saja menjadi 3 hal. Persiapan secara ruhani, persiapan secara ilmu sini, dan persiapan riyadhah, latihan dengan amal. Ini anggota badan kita. Itu saja. Kita mulai dari persiapan secara ruhani. Saya akan coba berkisah lagi tentang kisah yang Allah sebutkan di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 87. Tahu apa dia yang mau saya kisahkan? Iya. Kisah tentang Zunnun. Tahu Zunnun? Nggak tahu ya? Oke, saya tambahkan lagi. Kisah tentang siapakah Nabi yang beliau diuji kemudian dimasukkan ke dalam perut ikan. Nun. Nabi apa? Nabi Yunus. Bukan Nabi Nuh ya. Nabi Yunus. Nabi Yunus itu disebut Allah dengan Zunnun. Ya, yang masuk di dalam perut ikan Nun. Kata Allah, kalau karena bukan dia terus bertobat dengan amaliyah muhasabah, zikir muhasabah yang dia lakukan, maka sesungguhnya Yunus itu akan selamanya ila yaumil qiyamah berada di dalam ikan paus, ikan Nun. Nah, kalau seperti itu berarti ikan Nun ini logikanya masih hidup enggak? Masih ila yaumil. Itu di situ. Tapi kita bukan bahas untuk itu. Kita mau bahas muhasabah, rahasia bagaimana pengalaman Nabi Yunus alaihi salam. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini maha pencemburu. Cemburu apalagi kepada orang-orang yang disayang. Contoh sebelum saya masuk ke Nabi Yunus. Tahu Nabi Ibrahim? Tahu? Udah pernah kenalan? Nabi Ibrahim alaihi salam untuk memperoleh anak Ismail itu perlu waktu lama. Ya, perlu waktu lama. Kemudian Allah kasihlah Ismail kepada Nabi Ibrahim. Senangnya bukan main ini. Senangnya bukan main. Wah, punya anak. Suatu ketika ia teledor, saking senangnya cintanya kepada anaknya ini, apa yang mungkin diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agak lupa begitu. Langsung Allah tegur, nggak main-main tegurannya. Wah, ini yang bikin dia itu lupa dengan saya justru Ismail ini. Ya kan? Tak kasih Ismail malah jadi lupa sama saya. Cemburu Allah itu. Ibrahim bunuh Ismail. Wah, diperintahkan suruh bunuh. Gimana itu coba? Enggak cuman sehari itu. Di dalam mimpi Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membunuh Ismail. Nah, dipikir sama Ibrahim, bener tah ini Allah nyuruh seperti ini. Belum langsung dilakukan. Besok lagi mimpi yang sama. Belum percaya juga, baru yang ketiga, betullah ini datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah temuin Ismail, diskusi segala macam,
kamu mau tak sembelih, mau enggak? Wah, karena Ismail juga seorang nabi, kalau itu perintah Allah lakukan. Tuh. Itu ujiannya. Allah cemburu. Maka mau dibelihlah Ismail sebagai bentuk bagaimana betul-betul itu menghilangkan cintanya kepada manusianya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sekali-kali juga, karena Nabi Ibrahim itu nabi. Jangan pula Mas Adnan mungkin mimpi, saya kok mimpi suruh nyembelih anak. Terus dilakukan, wah konyol itu namanya. Sedeng itu namanya, dan itu. Jangan dilakukan itu. Dari setan itu. Begitu juga dengan Nabi Yunus alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala itu cemburu, marah ceritanya sama Nabi Yunus. Apa marahnya? Karena apa? Nabi Yunus tanpa perintah dari Allah Subhanahu wa taala ngambek, motong. Karena dakwahin umatnya itu kok angel tenang, gak mau berubah itu. Suruh mengenal Allah aja susah. Udahlah, gak mungkin, indahlah motong saya. Tinggalkanlah kaumnya, naiklah ke perahu, meninggalkan pulau kaumnya tersebut, masuk ke dalam kapal tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika ditinggal oleh kaumnya terus ditinggal oleh Nabi Yunus, kaumnya sadar. Itu. Tapi sudah kadung Nabi Nuhnya pergi. Di dalam kapal ada fenomena menarik ini. Apa itu? Terjadilah, Allah skenariokan kapal ini bakal tenggelam gelombang gede. Salah satu bisa menyelamatkan kapal ini kalau salah satu orang yang ada di dalam itu harus dibuang. Udah, pilihannya itu aja, itu. Nah, akhirnya kesepakatannya gimana? Maka diundilah itu, berkali-kali diundi, dari semua nama yang ada di situ yang muncul nama Yunus. Diundi lagi, muncul lagi nama Yunus, terus begitu. Waktu undian pertama, masa nabi yang mau kita buang? Kualat kita. Aduh. Ulang lagi lah. Undi lagi, masih Yunus juga. Pengen dengar kisah konyol lagi nih. Saya pernah ada di sekumpulan kawan-kawan kerja beginilah, ada 10 orangan. Ada pihak ketiga yang ingin mengenalkan sesuatu dengan hadiah HP, handphone gitu ya. Gitu. Saya bergumam, menyampaikan betul di awal. Permainan oke, yuk kita bermain yuk. Itu HP akan jadi milik saya bilang kayak gitu. Coba ya, saya akan coba amalkan doa Nabi Yunus. Pasti ketemu itu untuk saya ini. Dibuatlah permainan itu dari 10 orang. Tahu permainan spin, tahu? Putar gitu ya. Gitu. Putaran yang pertama segala macam itu dari 10 kemudian jadi 5 kemudian jadi 2 jadi 1. Ternyata orang terakhir yang benar itu saya. Dapat di 5 ada saya, di 3 ada, di 2 ada saya, di 1 kemudian saya yang dapat. Itu. Pada kaget kawan-kawan itu. Wah, bener-bener ini Pak Yasir ini manjur doa Nabi Yunus. Hati-hati kalau yang punya arisan-arisan ini ingin dapat arisan. Itu sekedar intermezzo saja. Ternyata gitulah kisahnya ketika Allah sudah menetapkan menghendaki. Kemudian dibuanglah dari kapal, dimakan oleh ikan nun.
Inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 87. Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti ini. Ayat 87. Ya. Wa dzannun, ingatlah pula Zunnun atau Yunus, idzahaba mughadiban, ketika dia pergi dalam keadaan marah. Tuh, ngambek toh? Ngambek Yunus itu, ninggalkan kaumnya nih. Fadhanna allan naqdiru alaihi, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Fanada fi dzulumat, maka dia berdoa dalam kegelapan yang berlapis-lapis. Apa doanya? An la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ini rahasianya. Ini rahasia terakhir yang mau saya bagi nih. Nabi Yunus alaihi salam masuk ke dalam perut ikan, kemudian karena ikan nun, ini ikan laut dalam, di kegelapan malam masuk ke dalam laut yang paling dalam, masih di dalam perut ikan. Bayangkan itu. Inilah yang Allah katakan dengan katanya fanada fi dzulumat, maka dia berdoa dalam kegelapan yang berlapis-lapis. Gelap yang berlapis-lapis gitu. Udah tengah malam, di dalam lautan yang dalam, masih di dalam perut ikan. Gimana mau selamat? Itulah kegelapan yang berlapis-lapis. Mampus ini, kata Yunus itu. Aduh, kayak mana ini? Berdoalah dia menyesali dengan penuh penyesalan, dengan berdoa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Berapa lama Yunus berada di perut ikan? 40 hari. Ini rahasia angka 40. Ketika kita mampu mengamalkan doa Nabi Yunus ini selama 40 hari istiqomah, amalkan terus itu. Zikirkan zikir muhasabah ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Maka kita akan menjadi orang yang lembut hatinya, orang yang selalu pinginnya menyalahkan diri kita. Kita nanti nggak mau menjadi orang yang suka menyalahkan orang lain. Tuh. Kita akan menjadi derajatnya naik, langsung menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dilembutkan kalbu kita. Maka ketika ini di tengahan bulan Rajab, berarti ketemu dengan Ramadan kurang lebih berapa lama lagi? Sebulan setengah. Pas betul. Paling tidak di waktu 1 bulan setengah lagi ada angka 40 di situ. Amalkan setiap harinya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kita kalau ngomongin dia mah banyak omong aja tuh, gede omong aja tuh, belum tentu dia bisa ngelakuin gitu. Enak gak ngomongin orang? Enak. Tapi ngomong Yasir ini, ya Allah, lu ini ngomong sama batin lu aja nggak sama, beda. Nggak malu tah? Gitu. Astagfirullahaladzim. Terus begitu. Munafik kamu. Munafik. Mengata-ngatai diri sendiri. Kalau kita sudah bisa mengata-ngatai diri sendiri, maka kita sudah nggak mau, karena nggak punya kesempatan untuk ngata-ngatai orang lain. Inilah ibda binafsi, ya, muhasabah diri. Penting sekali. Sama seperti seorang petani yang ingin menanam tanamannya, ingin jadi subur sampai dengan panen bisa dipanen, maka gemburkan dulu tanahnya.
kolbu kita gemburkan dengan kalimah itu tadi. Banyak-banyaknya tobat sebelum nanti ketemu Ramadan. Nah, ini rahasia. Lakukan selama 40 hari. Rasakan bedanya. Nanti kita akan menjadi seorang yang lembut, gak suka marah-marah, gak suka nyalain orang lain, gak suka nyalain istri, gak suka nyalain anak, lembut kepada anak, kepada istri kita. Coba kalau gak percaya, amalkan itu. Sangat bermanfaat untuk kita. Tuh, kemudian yang kedua, persiapan yang kedua yang jelas, kita coba belajar dari sekarang, buka fikih-fikih puasa. Fikih tentang sholat tarawih gitu ya, agar kita mantap. Tidak bisa kita beramal kemudian kita tidak ilmui dulu. Yang benar adalah ilmui dulu baru beramal. Dan mulai dari sekarang saya harapkan yang ketiga, belajarlah riyadhah, latihan. Kalau kita mau senam nggak ada pemanasannya, kayaknya habis senam sakit semua badan gitu ya. Nah, maka sebagai awal pemanasan ini sangat tepat sekali dimulai dari bulan Rajab. Pemanasan mulailah ada di bulan Rajab, puasa Senin Kemis awali, atau puasa Ayyamul Bait. Hari inilah pas puasa kalau mau Ayyamul Bait itu 13, 14, 15. Nanti perbanyak lagi di bulan Sa'ban, puasa sunnah lagi, banyakin. Karena Rasulullah SAW tidaklah beliau banyak berpuasa yang sangat banyak untuk puasa sunnah kecuali di bulan Sa'ban, karena persiapan untuk menghadapi Ramadan. Maka ketika ketemu Ramadan, entenglah kita, sama seperti seorang petani menunggu saat-saatnya panen tiba ini. Maka insya Allah mudah-mudahan kita nanti apa yang kita inginkan, setiap seorang mukmin bertemu Ramadan adalah bisa dipertemukan oleh Allah dengan malam Lailatul Qadar. Nah, enggak terjebak tidak dengan malam Lailatul Naum. Apa Lailatul Naum itu? Ngorok Mas Adnan. Ngorok jangan sampai. Aduh, gagal lah. Inilah orang-orang yang tidak pernah merencanakan sebelumnya. Maka penting untuk direncanakan. Termasuk karena bulan Ramadan juga Sahrul Quran. Mulai dari sekarang perbanyak. Ketika sehari cuma bisa 1 lembar, tambah lagi besok 2 lembar. Tambah lagi mungkin bisa pagi 2 lembar, habis maghrib 2 lembar, habis subuh 2 lembar, habis maghrib 2 lembar. Tambah lagi besok lagi, oh alhamdulillah bisa 3 lembar. Begitu terus riyadhahnya begitu. Nanti sampai di pada bulan Ramadan enak. Tuh. Terakhir, puasa sesungguhnya adalah karena kita banyak Pak yang gagal dalam berpuasa. Sesungguhnya kita belum berpuasa yang sesungguhnya di bulan Ramadan. Karena definisi awam orang puasa adalah menahan diri dari rasa lapar dan haus mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dan kemudian menjaga dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Itu kan terjemahan bebasnya begitu. Ya, padahal bukan begitu. Ketika kita ingin puasanya meningkat, kualitasnya meningkat, puasa itu adalah menahan dari berbagai macam hawa nafsu yang timbul. Nah itu, baru kita akan bisa mendapatkan puasa yang sebenarnya. Nah sulitnya adalah di kota metro nih. Kita sudah coba, oke di pagi ini bisa saya ini. Mulai habis asar. Nah nyore. Yang tadinya di pinggir jalan nggak banyak yang dagang makanan, setiap pinggir jalan ada yang dagang makanan, ya kan? Semua, ini enak nih, ini enak nih. Ternyata setelah dibeli, dikumpulin di meja makan mau berbuka, lebih dari 5 jenis, bahkan 10 jenis. Ketika muncul nafsu kita untuk membeli makanan itu, itu karena nafsu kita muncul enaknya itu,
Gagal nggak kita dalam puasa? Nah, di situ ketika kita mau beda tingkatan kualitasnya ya. Kalau kita mau beda kelas, beda nih. Maka tahanlah ketika muncul keinginan sesuatu karena nafsu, kita bisa menahannya. Itulah puasa yang sebenarnya. Karena toh ketika sudah ada di meja makan, masuklah air putih 1 tengkuk lewat tenggorokan, hilang laparnya itu. Keinginan yang tadinya muncul begitu banyak enggak juga, enggak bisa masuk semua. Udah kenyang. Itu. Atau bahkan ketika kita mau dihadapkan sebuah makanan mau berbuka, muncul nafsu kita, gagal di penghujung puasa itu namanya. Karena intinya menahan nafsu. Lah sudah mau di akhir ending kok malah terus kemudian kita gagal. Nah percuma. Nah tapi ini tingkatan kelas ya. Kita nggak boleh, oh berarti lo belum puasa lo. Walaupun sudah nahan-nahan dari pagi nggak makan nggak minum, marah juga orang dibilang begitu. Orang kelasnya sudah beda. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira gimana? Cukup? Kita cukupkan. Kita akhiri dengan doa hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.